Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ajaba man da'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sadatul ulama al-fudala wal a'izza, para alim ulama, para habaib, para kiai, para bunyai, para gus, para ning, yang tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semuanya yang kita mohon restu dan doanya, yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan, Ibu Dr. Honoris Causa Hajjah Puan Maharani, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan. Ada mirip-miripnya dengan saya. Kalau beliau Ketua DPR Dewan Perwakilan Rakyat, saya juga anggota DPR Dinas Pengajian Rutin. Kalau beliau Ketua DPP PDI Perjuangan, saya juga anggota PDI, Perkumpulan Dakwah Indonesia. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan, kita muliakan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Mahfud MD. Juga ada mirip-miripnya dengan saya. Beliau muridnya Allah Yarham Gus Dur. Saya mudah-mudahan diakui sebagai muridnya Gus Dur. Beliau profesor, saya juga profesor. Kalau beliau mendapatkan gelar profesor karena penelitian dan penemuan ilmiah, kalau saya Profesor Protolan V Muda Ansor. Beliau Wapres insya Allah. Wakil Presiden, kalau saya Wapres, wajahnya ngepres. Beliau sarjana, saya juga sarjana. Kalau beliau sarjananya dari pendidikan akademis, kalau saya sarjana sarungan saja kemana-mana. Hadir juga sahibil wilayah Kabupaten Gresik, Gus Yani, bersama Wakil Bupati Neng. Selamat malam, tambah lemu. Hadir juga kembaran saya, Mas Eri Cahyadi, wali kota sekaligus wali murid. Cita-citanya pengen jadi waliullah. Para pimpinan partai politik, ada dari P3, ada dari Perindo, ada dari Hanura. Ini juga lupa Mas Kanang, dulur lawas, mantan Bupati Ngawi berperiode-periode. Seluruh tamu undangan yang saya hormati, Syubbanul Muslimin, yang malam ini dikomandani oleh si ganteng Gus Azmi, yang sampai malam ini
masih jomblo? Mudah-mudahan segera dipertemukan jodoh yang terbaik. Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, seluruh jamaah, adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridhah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati, dibarokai dan diridhoi Allah. Saya tidak akan memberikan mau'idhah hasanah karena saya takut nanti malah maido Mbak Kasanah. Dan memang bukan kapasitas saya untuk memberikan mau'idhah hasanah atau tausiah atau disebut dengan orasi kebangsaan di forum sebesar ini. Saya sama dengan panjenengan semua mewakili rakyat jelalatan, rakyat jelata yang masih jelalatan. Karenanya saya mohon dengan segala hormat kepada bapak dan ibu-ibu yang terhormat yang di panggung kehormatan, beliau-beliau adalah ahli-ahli politik, pol-polan nek idik-idik. Tolong didik kami, Mbak Puan, Pak Mahfud, politik yang baik, bukan politik yang licik. Tolong ajari kami politik yang ikhlas, bukan politik yang culas. Tolong didik kami politik keumatan, bukan politik yang kumat-kumatan. Politik kebangsaan, bukan politik yang kebangsatan. Politik kerakyatan, bukan politik yang kayak setan. Politik yang beradab, bukan politik yang biadab. Menengoh kowe iki menengoh. Nggawe kata-kata ngene iki angel. Mangkane larang. Menengoh sik to. Iki mikir iki. Tolong didik dan ajari kami menengoh to. Politik yang mengantarkan kesejahteraan, bukan politik yang hanya sekedar gila kekuasaan. Agar Indonesia ini benar-benar adil makmur, tidak makin hancur lebur. Agar Indonesia makin bermartabat. Agar Indonesia makin sejahtera, bukan makin sengsara. Oleh karena itu kita rakyat Indonesia sangat-sangat membutuhkan figur dan sosok pemimpin seperti yang telah disampaikan oleh Profesor Mahfud MD tadi, yang memang itu merupakan syarat mutlak seorang pemimpin adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yuk bareng-bareng diulang. Sidik. Moh kurang semangat, kalau nggak semangat saya ngajinya sebentar saja. 1 apa? 2 3 4. Diulang sekali lagi. 1 2 3 4. Sidik itu jujur, amanah terpercaya, tabligh aspiratif dan transparan, fatonah itu cerdas. Itu harus dimiliki oleh pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya. Tapi mohon maaf Mbak Puan, Profesor Mahfud, hari-hari ini cari pemimpin yang benar-benar sidik susah, karena sidik minggat nggak balik-balik. Mudah-mudahan Profesor Mahfud bisa menemukannya.
Ironinya Sidik minggatnya nggak sendirian, bawa pacarnya namanya Amanah. Jadi Amanah itu pacarnya Sidik, ikut Sidik minggat nggak balik-balik. Mudah-mudahan profesor bisa menemukan. Tablek udah dipakai di mana-mana, tablek akbar. Kemarin saya 4 hari di Jakarta, isinya tablek akbar semua. Kemudian 3 hari di Kalimantan Selatan, tablek akbar semua. Barusan semalam saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, isinya juga tablek akbar. Jadi tablek udah dipakai di pengajian-pengajian, sehingga pemimpin sudah kehilangan tablek. Tinggal satu fatonah, pergi ke luar negeri jadi TKW, pulangkan ke Indonesia. Kita rakyat kecil yang izin Prof, mereka fans aku. Ayo yang Anzamania angkat tangan semuanya. Tuh kan terbukti. Makasih semuanya, I love you. I love you semuanya. Sing tuwek ra usah, khusus yang muda kisbay, tuwek gilani. Sing tuwek mah tak balekno. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk, tadi sholawat asghil sudah, kemudian sholawat burdah sudah, kurang satu pengantar doa agar bangsa Indonesia yang sakit-sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sektor yang masih sakit, apa itu sektor ekonomi, apa itu sektor pendidikan, apa itu sektor kesehatan, apa itu sektor teknologi, sektor semuanya yang sakit-sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tadi disebut oleh Profesor Mahfud sudah sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk beragama Islam terbesar di seluruh dunia. Boleh tepuk tangan untuk Indonesia. Sehingga kuota jamaah haji tiap tahun paling banyak dari Indonesia. Peziarah makam Rasulullah paling banyak dari Indonesia. Harusnya kita sudah bisa mencapai apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin, kalianlah umat yang terbaik. Siapa itu? Ya umat Islam yang mayoritas harus menjadi khaira ummatin, umat yang terbaik. Tapi mohon maaf, rasa-rasanya sampai hari ini kita belum meraih target itu. Dari segi teknologi coba, kalau bicara Yamaha Jepang, Toyota Jepang, Motorola Jepang, Suzuki Jepang, Mitsubishi Jepang, Kawasaki Jepang, soto Lamongan, sate Madura, pecel Madiun, gudeg Jogja, jenang Kudus, wingko Babat, pudak Gresik. Dadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Dari segi konsolidasi budaya, mohon maaf, harusnya kita meneladani apa yang telah dipelopori oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau dalam waktu kurang lebih 23 tahun mampu merubah 2 kota besar jahiliyah, Makkah dan Madinah, menjadi Marakizul Hadarah As-Saqafiyah, Center of Civilization. Iki aku yo gak ngerti artine. Pusat peradaban dunia. Sampai umat Islam dari seluruh penjuru dunia kepingin mendatangi Makkah dan Madinah. Jadi kalau ditanya manakah belahan bumi ini yang turisnya paling banyak, jawabnya adalah Makkah dan Madinah. Harusnya Indonesia juga bisa
Kita mayoritas Islam, tapi objek turisme, objek-objek wisata yang ada malah bukan milik kita. Yang terkenal malah candi-candi. Saya pernah waktu ke Hong Kong, gue tak antemi loh. Gini-gini udah Hong Kong, Taiwan, Singapura, Brunei, Malaysia, Jepang, Korea. Nggak percaya? Ketik di Google Anwar Zahid Korea Selatan, mesti ono. Coba Eri Cahyadi Korea Selatan, nggak ada. Saya sempat ngobrol sama orang sana tuh, ditanya, "Where are you from, mister?" Ketenan saya ngoceh tak samplok salon lambemu. Biar waktunya ini, nanti kita sholawatan lagi. Kita belum berdoa ini. Coba, Tuan dari mana? Saya jawab, I am from Indonesia. Saya dari Indonesia. Loh, begitu saya ngomong dari Indonesia, dia itu langsung komentarnya gini, Indonesia, Borobudur is good. Borobudur keren. Dia cerita, Borobudur itu dibangun tahun sekian, terus borongannya habis sekian, semennya sekian, tukangnya habis sekian. Jadi dia itu paham manakibnya Candi Borobudur. Saya gengsi sebagai seorang muslim, masa yang dikenal malah Borobudur. Saya pengen menonjolkan Islam. Saya bilang sama dia, bukan cuma Borobudur yang bagus di Indonesia, ada yang lebih bagus. But Al-Akbar Mosque is very good. Aku ngomong gitu, Masjid Al-Akbar jauh lebih bagus. Dia tanya, where Al-Akbar Mosque? Di mana Masjid Al-Akbar? Tak bilangin, in Surabaya. Di Surabaya, Pak Eri. Begitu dia dengar Surabaya, apa komentarnya? Surabaya, Doli is good. Ternyata Doli yang menengok, Doli yang udah tutup itu masih jauh lebih terkenal daripada Masjid Al-Akbar. Ini kita prihatin Profesor, izin Profesor. Padahal udah ditutup. Nah, disinilah pentingnya peran kekuasaan. Sehingga kita nggak boleh alergi dengan politik. Politik itu penting. Man lam ya'rifis siyasah akalahu siyasah. Barang siapa yang tidak mengerti politik, maka dia akan dimakan oleh politik. Allahumma sholli ala Muhammad. Politik melahirkan kekuasaan, kekuasaan melahirkan kebijakan, dan kebijakan itu yang punya pemimpin. Maka kita butuh pemimpin yang baik, kata Profesor tadi, yang benar-benar kebijakannya memihak kepada kepentingan rakyat. Izin Mas Eri, ini wilayahnya jenengan. Dulu sebelum bubar, di Gang Walabdolin itu wilayahnya Mas Eri, namanya Gang Walabdolin. Itu jamaahnya lebih dari 17.000. Datanya ada di Mas Eri semua. Mulai dari yang Bangkok, Bangki, Bengkak, Bungkuk ada. Di situ tempat penjual sarang burung. Kiai-kiai seluruh Jawa Timur gerah. Kiai-kiai seluruh Jawa Timur jengkel. Gimana supaya Gang Doli ini bubar? Semuanya istighosah Profesor. Istighosah, doa, ya Allah bubarkan Doli, bubarkan Doli. Di mana-mana kiai istighosah. Semakin diistighosai, semakin rame Dolinya. Bahkan kiai yang doanya ampuh itu ngeri doanya, ya Allah lonte-lonte Doli itu bikin gudiken semua ya Allah, bikin boresen semua ya Allah, biar nggak laku. Lo didoakan gitu, tambah mulus-mulus. Kiai se-Jawa Timur nggak ada yang mampu membubarkan Doli. Tapi begitu seorang wali kota sebelum Mas Eri, yang juga dari PDI Perjuangan, Bu Risma, bikin kebijakan, undang-undang, perda nomor sekian, garis miring sekian, angka Romawi sekian, eret, Gang Doli bubar, tanda tangan eret,
cetok, selesai. Nggak usah qala ta'ala, nggak usah pakai qala nabi, nggak usah Allahumma, nggak usah Rabbana Rabbana. Betul? Betul? Ini pentingnya pemimpin. Makanya jangan anti politik. Tak kasih contoh lagi. Misalnya saya Anwar Zahid. Pengen bangun masjid, Pak Profesor, anggarannya 25 miliar. Tiap hari, pagi, siang, sore, malam, saya keliling kemana-mana. Saya mengajak para jamaah untuk berinfak bareng-bareng bangun masjid. Mohon para jamaah untuk sumbangannya membangun masjid. Saya keluarkan dalil. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid karena Allah, akan dibangunkan istana megah di surga. Terus sorban tak edarkan, paling plung 2000, plung 2000, potongamu 2000 duwe lencu, plung 2000. 50 tahun saya keliling Indonesia, masjid yang anggarannya 25 miliar nggak berdiri bangunannya. Tapi ketika seorang wakil presiden nanti, masjid di pesantrennya Anwar Zahid anggarkan 25 miliar. Eret, cetok, selesai. Wakil presiden nggak perlu pakai qala ta'ala. Sopo ngomong modus? Lah, ini namanya politik, gitu loh. Lah kalau santri nggak ada keterwakilannya, lah nanti kalau ada apa-apa santri ya nggak dapat bagian. Maka saya setuju banget Profesor Mahfud MD maju sebagai cawapres, mewakili santri, mewakili kiai. Izin Mbak Puan, sementara ini kiai betul-betul didiskriminasi, dianaktirikan. Padahal kiai itu perannya di masyarakat. Coba, maaf, siapa yang membina moral masyarakat sehingga masyarakat yang mau berbuat jahat nggak jadi, yang mau nakal nggak jadi. Indonesia masyarakatnya berakhlakul karimah. Ini didikan para kiai, jasa para kiai, keliling dari pelosok ke pelosok, dari kampung ke kampung. Andaikan masyarakatnya pada nakal-nakal, berbuat jahat, berbuat maksiat, ya pejabat kewalahan. Berapa jumlahnya pejabat? Izin Mbak Puan, ini kiai tapi sama pemerintah kurang dihargai. Wali kota, bupati aja dapat mobil dinas. Coba, lah kerjaannya cuma tanda tangan setempel, tanda tangan setempel. Kiai dapat apa coba? Yo teklek dinas itu. Camatnya dapat mobil dinas. Padahal camat tugasnya cuma apa? Tanda tangan neret-neret. Pernah saya tantang, ayo camat berdiri, uraikan jasamu apa saja coba. Nggak bisa ngomong kok. Kalau langsung bersentuhan dengan rakyat yo masyarakat. Kayak gini pejabat mau datang yo kalau ada perlu. Profesor kalau nggak terima silahkan tinggalkan tempat sekarang juga. Biar saya ngaji sama jamaah. Sekalian Mbak Puan tinggalkan tempat gak apa-apa. Loh tapi kan ada petugasnya. Lah kalau langsung ada masalah kecil pusat, ada masalah kecil pusat, yo nanti yang kecil-kecil kayak Mas Heri, Gus Yani lah gak duwe penggawean. Makanya delok bupati metengkrang gak wah apa-apa. Nek itu dapat mobil dinas. Loh sementara kiai nggak diperhatikan belas. Guru-guru diniyah, guru-guru TPQ itu Prof nanti tolong diperhatikan Prof. Itu yang terus lagi ini mumpung ketemu saya punya usulan. Halo. Meneng kita makanya kita berdoa dulu ya. Saya sampaikan terkait doa.
nanti politiknya Rasulullah seperti apa, bagaimana memilih pemimpin menurut Rasulullah. Ibarat ibarat sholat berjamaah itu kalau makmum siapa saja boleh. Kalau makmum siapa saja boleh jadi makmum, tidak perlu diseleksi. Siapapun boleh jadi makmum, asal punya wudhu, memenuhi syarat-syaratnya sholat, siapapun boleh jadi makmum. Wong belah-belah, wong oon, anak yang belum balik boleh jadi makmum. Tapi untuk jadi imam lo harus selektif, nggak sembarangan. Di antara nih maaf, pertama yang paling pinter di bidang fikih. Nah kalau presiden itu, kalau presiden, wakil presiden, ya yang paling pinter dan pengalaman di bidang pemerintahan, tentu harus seperti itu. Terus dengerin toh, yang paling banyak faham Qur'annya, lah ya harus ngerti hukum tata negara, macam-macam harus kayak gitu. Nanti ada sampai pada tataran dipilih yang usianya lebih tua. Kalau gitu makanya sehingga kita berpikir Allahumma sholli ala Muhammad, maka kita perlu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ke depan Indonesia diberikan pemimpin yang terbaik. Saya tanpa mengurangi rasa hormat Mbak Puan, Profesor Mahfud, kalau ada yang datang ke saya, siapapun calon apapun, saya doanya jahat. Ya, saya doanya jahat. Misalnya Mas Heri datang ke saya, Gus Yani datang ke saya, yang saya kenal itu wis to meneng toh, minta didoakan jadi ini. Saya doanya gini, ya Allah, kalau memang jadinya beliau ini sebagai pemimpin membawa maslahah, manfaat dan barokah untuk umat, untuk masyarakat, jadikan beliau ya Allah. Tapi kalau jadinya beliau ini membawa madharat untuk umat, madharat untuk masyarakat, mudah-mudahan gak jadi. Siapapun termasuk capres cawapres. Lah iya, salahkah doa saya? Ayo, profesor aja nggak berani menyalahkan, apalagi potongamu. Nah kalau profesor misalnya, ya kalau profesor jauh lebih alim daripada saya, jauh lebih pinter daripada saya, tapi nek ceramah laris saya. Loh, memang bukan wilayahnya beliau kok. Saya diminta doa, ya tak doakan seperti itu. Kalau memang Profesor Mahfud MD ini jadi wapres membawa maslahah, manfaat dan barokah untuk Indonesia, jadikan beliau wakil presiden ya Allah. Tapi kalau enggak, mafhum mukhalafahnya gitu Prof, ya harus nerima. Siapapun loh, saya kan tadi udah ngomong, saya bukan ahli politik, saya sama kayak panjenengan semua. Saya kayak panjenengan semua, rakyat kecil. Maka Profesor Mahfud tadi juga menyampaikan, calon yang ada insya Allah putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Buktinya yang lolos dan terpilih adalah mereka, dudu palikmu. Berarti mereka yang terbaik. Nah kita memilih yang paling baik dari yang baik-baik itu. Mudah-mudahan Allah kasih kita pemimpin yang terbaik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Doa ini penting. Amin ya robbal. Ini pengajian Prof, ini nggak ada kaitannya dengan yang lain ya ini. Halo, halo. Dalam kehidupan ini ada dua kekuatan yang dahsyat, ada dua kekuatan yang hebat. Satu takdir, dua doa. Takdir itu keputusan Allah, takdir itu rencana Allah. Sedangkan doa adalah permohonan hamba kepada Tuhan. Doa itu janji Allah kepada hambanya. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku berjanji akan aku ijabah, akan aku penuhi doa dan permintaanmu. Dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Maka doa sangat kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, takdir itu keputusan Allah, rencana Allah, sangat kuat. Doa itu permohonan hamba kepada Tuhannya. Doa itu janji Allah, dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janji. Sangat kuat. Takdir kuat, doa kuat. Dari yang sama-sama kuat ini, mana yang lebih kuat? Ternyata para jamaah, Allah sering merubah rencananya
demi memenuhi permohonan hambanya. Saking cintanya Allah sama hambanya, saking sayangnya Allah sama hambanya, sampai-sampai Allah sering merubah takdirnya demi memenuhi doa hambanya, dirubah dengan takdir yang baru. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Jadi ternyata keputusan Allah itu masih bisa diganggu gugat. Pakai apa? Pakai doa. Ad-du'a yaruddul qadha. Doa itu bisa menolak keputusan Allah. Nah, keputusan Allah aja masih bisa diganggu gugat. Masa keputusan MK nggak bisa diganggu gugat? Halo? Halo? Nah, gimana cara mengganggu gugat keputusan Allah? Pakai doa. Nah, kita manusia berdoa itu pas dan harus memang. Kenapa? Karena kita ini aslinya nggak bisa apa-apa. Kok nggak semangat sih? Aslinya kita ini nggak punya apa. Semua kuasane Gusti, semua miliknya Gusti Allah. Asline menungsoku gak duwe apa-apa. Maka kalau hari ini Bapak Ibu nggak punya apa-apa, jangan sedih. Berarti sampean termasuk manusia yang masih asli. Ya asli nggak punya, memang asli tidak gablek. Kalau sekarang sampean nggak bisa apa-apa, ya jangan sedih-sedih, karena sampean termasuk manusia yang masih asli. Yang bisa apa-apa, yang punya apa-apa hanya Allah Subhanahu. La haula wala quwata illa billah. Maka maaf, karena aslinya manusia ini nggak bisa apa-apa. Banyak orang yang selamat karena dia merasa nggak bisa. Sebab dia merasa nggak bisa, maka dia selalu memohon kepada yang bisa, minta bantuan kepada yang maha bisa, yaitu Allah melalui doa. Banyak orang yang celaka gara-gara merasa sok bisa. Karena dia merasa sok bisa, akhirnya sembrono. Akhirnya dia ceroboh, gak mau minta tolong sama yang bisa, gak mau berdoa, akhirnya sengsara, akhirnya celaka. Maka jangan pernah menyepelekan doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Namanya senjata, meskipun bahannya biasa-biasa saja, kalau dirawat, sering diasah, lama-lama tajam. Betul? Meskipun doa kita biasa-biasa saja, tapi kalau kita istiqomah memakainya, kita bermohon kepada Allah dengan doa yang dianggap biasa-biasa saja, itu bisa tajam, bisa jadi ampuh. Sebaliknya, senjata meskipun bahannya istimewa, tapi kalau nggak pernah diasah, nggak dirawat, lama-lama karaten. Bahasa Inggrisnya the tayang. Ada doa yang katanya istimewa, ijazah dari syekh beneran, bukan syekh lor, syekh kidul, syekh etan, syekh kulon. Tapi nggak pernah dipakai, ya karaten. Moga-moga paham. Paham nggih? Nah, setiap kita berdoa, hakikatnya dikabulkan nama Allah. Cuman kadang-kadang Allah dalam mengabulkan doa itu tidak sesuai dengan apa yang sampean minta, dikasih dalam bentuk lain yang menurut Allah itu jauh lebih baik bagi sampean. Sampean mintanya A, tapi sama Allah dikasih B. Kenapa? Karena kalau dikasih A bahaya. Yang baik bagi sampean adalah B. Contoh, sampean kan sering minta kepada Allah, sering berdoa minta jadi orang kaya. Betul? Betul? Sampean lek ndonga njaluk sugih. Saking aneh bahasanya diperhalus, ya Allah karuniakan kepadaku rizki yang luas, rizki yang lancar. Aslinya ya Allah sugih, aslinya langsung. Diperhalus ngono. Saya belum pernah mendengar ada orang berdoa, ya Allah berikan kepadaku rezeki sedikit saja, nggak ada. Tapi kenapa sama Allah sampean kok gak dikei sugih, sampean kok awet melarate? Karena menurut Allah sampean lebih baik jadi orang miskin. Kalau sampean kaya bahaya, wong sama nurung sugih medite ngono. Mbah neo sugih. Kayak gini loh, maaf.
Sampean punya anak kelas 3 SD, minta dibeliin sepeda motor. Sampean punya duit, kira-kira sampean beliin sepeda motor apa enggak? Dibeliin, tapi bukan sepeda motor, sepeda ontel, sepeda pancal, sepeda gunung. Kenapa? Menurut sampean, yang baik buat anak kelas 3 SD bukan sepeda motor, sepeda ontel. Bukan berarti nggak sayang, permintaannya nggak dikasih. Justru karena sayang, justru karena cinta. Kalau dikasih bahaya. Understand? Understand? Ngono. Oke, nah sekarang udah. Kalau sampean berdoa langsung diijabah sama Allah, jangan merasa bangga, jangan merasa gembira dulu. Belum tentu itu karena Allah sayang sampean. Bisa jadi karena Allah gergeten sama sampean. Udah dikasih biar mingkem. Kalau sampean doa kok kayaknya lama nggak dikasih, jangan kecil hati. Belum tentu itu karena Allah benci sampean. Justru karena Allah sayang sama sampean. Allah seneng mendengar doa sampean. Allah seneng mendengar tangisan sampean. Maka diperlambat sama Allah, ditunda, nanti dikasih yang lebih gede. Kayak gini, misalnya sampean lagi duduk di teras rumah sore-sore, terus ada pengamen mas, pengamennya itu udah tua, suarane welek, jebrak, nek nyanyi ngidune muncrat, ambune tengi, penguk 7 hari nggak mandi. Kira-kira sampean tunggu sampai lagunya selesai, apa langsung sampean kasih duit biar minggat? Langsung dikasih biar minggat. Maka kalau kita berdoa langsung dikasih sama Allah, jangan berbangga diri dulu. Boleh jadi karena Allah gergeten sama kita. Iki nek rata kei ra mingkem iki. Terus misalnya mas, ada pengamen di rumah sampean, wes anaknya cantik, baunya wangi, suaranya bagus, lagunya enak banget. Langsung dikasih duit apa ditunggu sampai lagunya selesai? Nambah, paham gak? Paham gak? Ayo coba kita sama-sama baca sholawat tibbil qulub. Ayo Gus Azmi bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang kalau diajak berdoa ada yang suka bilang, aku nggak bisa doa. Kok nggak bisa? Aku nggak ngerti bahasa Arab. Doa nggak harus pakai bahasa Arab. Doa yang paling ampuh itu doa pakai bahasa hati. Memang afdhalu du'a bil lughatil arabiyyah. Kalau bisa doa paling bagus itu 1, doa dari Al-Qur'an. 2, doa dari hadis Nabi, langsung ijazah Rasulullah. 3, ijazah para alim salafus salih. Berikutnya ya doa pakai bahasa hati. Halo. Nah, daripada pakai bahasa Arab salah. Anaknya ujian, lagi nggarap soal, biar lulus nilainya bagus, ibunya doa, tapi salah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Wong itu doa masuk WC. Ya anaknya nggak bisa nggarap soal, mencret-mencret. Orang tua dulu, kiai-kiai dulu itu kalau doa kadang pakai bahasa Jawa nyel, tapi karena berangkatnya dari hati maka ampuh. Halo. Saya itu jujur Bapak Ibu, kalau lagi ngasih di pelosok-pelosok, ketemu sama kiai sepuh, doa nggak fasih doanya, orangnya udah sepuh. Allahumma inna nasaluka
salamatan piddin wa ngafiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rezeki tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut. Itu saya aminnya khusyuk saya. Kenapa? Saya yakin Mbah Yai Sepuh itu doanya ampuh mandi karena satu ikhlas, dua nggak bisa bikin proposal, tiga nggak berani ngerubah kwitansi. Ampuh doanya. Tapi kalau ustadz yang klimis itu, apalagi ustadz itu nggak pernah ke masjid, sobone pendopo kabupaten, nggak kenal sama umat, kenalnya sama pejabat. Maaf, halo, walaupun fasih, Robbana, ajina, saking fasihnya, ajina, fid dunya hazini, wa fil akhirati. Oleh muni kok nganti ndindile merotoli. Aku wegah kon amin. Ya kenapa? Ya mohon maaf, wis kepinteran gawe proposal, kadang berani ngerubah kwitansi, wis gak mungkin mandi. Lah kalau kiai dulu misalnya ya punya hajat, tamu undangan kan belum pada datang, hujan deres, waduh ini nggak ada yang datang ini undangan, sepi hajat ini, nggak usah panggil pawang, nggak perlu, doa sendiri, keluar rumah hujan deres, dangak, menengadah ke langit, doanya cuma gini, Bismillahirrahmanirrahim, langite ora sida udan, udano mok sauyuh jaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keracak udan tinggal sauyuh jaran terang. Saya pernah lagi ceramah kayak gini, tengah-tengah ceramah lagi serius-seriusnya pembahasan, hujan. Jamaah berdiri mau bubar. Teriak saya, jangan bubar. Yang bikin hujan Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang bikin hujan reda Allah. Aku bengok bukan karena apa-apa, yo biar punya teman aku. Lah nanti aku kehujanan sendiri lucu. Akhirnya nggak tenang. Kita baca doa, kita Fatihah sama kita baca surat Al-Lahab tabat 3 kali. Insya Allah terang. Ini ijazahnya para kiai. Tak cak Fatihah tabat 3 kali. Alhamdulillah tambah deres. Lah yang Fatihah saya kok kalah sama yang langite ora sida udan. Udano mek sauyuh jaran. Ada orang sakit gigi mentek-mentek. Mbah Yai untuk kula sakit, ya kene tak suwuk. Godhong pari, godhong waluh. Ora mari tambah abuh. Sembuh. Ayo coba sampean ada teman sakit, Allahumma shfi ya Allah anta syafi la syafi'a illa anta wala syifa'i syifa wa ajilan. Ya mentek-mentek sak klopo. Nah, kalau doanya jamaah kayak gini mustajabah, makbul kata Profesor Mahfud. Kenapa? Kata Nabi, jika umatku berkumpul 40 orang, salah satunya adalah wali. Bisa jadi setiap ada perkumpulan 40 orang, salah satu diangkat jadi wali sama Allah. Atau bisa jadi kebaikan dari masing-masing 40 orang itu ngumpul jadi satu, menyamai kualitas kebaikannya wali. Nah, ini lebih dari 40 orang, insya Allah kabul, insya Allah mustajabah. Indonesia ke depan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Demikian hidup apa? Kurang. Nanti kalau diundang lagi. Ya kalau saya nggak apa-apa lama, Mbak Puan sama Profesor Mahfud ini masih banyak acara. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya kurang panjang, silahkan diundang lagi. Saya Anwar Zahid dengan segala keterbatasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.